Peristiwa pertama penyiksaan itu seperti kaki saya digodot sama kunci mobil, dipanasin dulu kan, terus saya diseret-seret, saya dipukul pakai pistol, saya digedik, dilempar batu, saya dilelepin ke comberan. Aku enggak, saya tempelin nih katanya, besi ini, saya potong katanya kaki kamu, enggak aku. Depan mata saya, Adul ditonjok, darahnya langsung muncrat ke tembok. Kooperatif katanya, habis lu, mukul mati lu katanya. Sampai diancam begitu. Saya diancam, saya pengen ditembak, saya pikir daripada gue mati, mending gue ikutin kata polisi aja lah. Hari itu di dekat rumahnya, Fikri didatangi beberapa polisi yang mengendarai 4 mobil. Dan ini adalah rekaman CCTV yang merekam Fikri saat polisi-polisi tersebut membawanya. Tak menaruh kecurigaan, ia mau saja saat dipaksa masuk ke dalam mobil. Bukan hanya Fikri, 9 orang remaja lain yang sedang nongkrong juga ikut diamankan. Fikri bersama yang lain dibawa ke Polsek Tambelang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mereka diturunkan satu persatu, lalu kemudian dibawa ke gedung Telkom Tambelang yang berada persis di depan kantor Polsek. Di sana, ia baru mengetahui dituduh sebagai pelaku pembegalan. Korbannya bernama Darusman Ferdiansyah. Di sini, penderitaan Fikri pun dimulai. Akhirnya jam 8, sekitar jam 8 saya dikeluarin dari mobil, mata saya dilakban. Mata saya dilakban, nah disitulah saya disiksa. Ya, langkah pertama, peristiwa pertama penyiksaan itu seperti kaki saya digodot sama kunci mobil, dipanasin dulu kan, digodot, terus saya diseret-seret, saya dipukul pakai pistol, saya digedik, dilempar batu, saya dilelepin ke comberan, saya disiram, ditodongin pistol, ini lagi dibenturin sama batu kaki saya. Terus penyiksaan itu dari jam 8 sampai jam setengah 4 pagi. Itu sama sekali nggak berhenti, Mbak. Sampai jam setengah 4 pagi. Akhirnya saya sampai jam setengah 4 pagi disiksa, terus saya disiksa. Tetap tapi saya nggak ngaku. Akhirnya saya dibawa ke Polsek. Dari gedung Telkom ke Polsek itu jaraknya cuma 10 meter lah, nyebrang jalan doang. Akhirnya saya dibawa ke Polsek. Nah di Polsek itu saya masih disiksa lagi, masih ditonjokin lagi. Akhirnya lakban saya dibuka. Barulah saya difoto di situ. Difoto buat dokumentasi dia, polisi. Setelah difoto baru saya dimasukin ke dalam sel. Dari 9 remaja yang ditangkap, hanya 5 orang yang dibebaskan. Sementara Fikri, Abdul Rohman alias Adul, Randi Aprianto, dan Muhammad Rizky ditahan oleh Polsek Tambelang. Yang paling naas menimpa Adul. Ia dipaksa mengaku sebagai pelaku utama pembegalan. Padahal Adul memiliki kondisi keterbelakangan mental. Sama seperti Fikri, Adul juga awalnya tak mengaku. Ia pun ikut dihajar tanpa ampun. Pas polisi berdiri, disuruh tengkurap saya tuh. Langsung didodok saya. Dodok di belakang, tengkurap. Mata saya dilakban kan, saya nggak bisa ngeliat tuh. Nggak tahu saya yang dudukin berapa orang tuh, berat banget saya tuh. Langsung suruh ngakuin, kamu ngaku nggak? Temen kamu udah ada yang mati katanya. Dengar suara tembakan. Temen kamu udah yang mati katanya. Aku nggak, saya tempelin nih katanya, besi ini, saya potong katanya kaki kamu, nggak ngaku. Potong sama dia, dipanasin dulu tuh. Penggaris besi lah, panjang segini nih. Ayo ngaku nggak katanya. Saya tempelin beneran nih katanya. Saya potong kaki kamu katanya. Potong beneran. Seret. Oh, udah kojotan saya tuh. Iya, dipaksa sih itu, suruh ngakuin, suruh ngikutin perintah dia. Kan saya bingung, saya nggak tahu apa-apa tuh. Kamu pura-pura bego lu katanya. Coba bego lu, katanya habis lu sama gua lu katanya. Langsung digencet kaki saya, burung aku katanya. Pakai meja itu yang lebar itu, meja BAP yang buat ngetik komputer itu. Kan itu berat itu. Langsung didudukin lagi sama itu polisinya. Sembarang yang satu bagian satu yang ngetik. Yang penyidik saya yang ngetik, yang petugas itu bareng kanuin saya itu, bareng dudukin kaki saya. Fikri dan Adul disiksa tak hanya dalam proses penyidikan dan BAP, mereka juga dihajar saat mendekap di sel tahanan. 7 atau enggak jam 8 malam gitu, sekitar jam 7 sampai jam 8 malam polisi apel tahanan.
jumlahnya ada berapa orang kan gitu. Dia masuk, biasanya apel itu di luar Mbak, dia cuma foto doang di ruang tahanan gitu kan, difoto dari pintu. Nah pas apel itu Kanit masuk ke dalam, panggil kan saya, mana yang namanya Fikri? Saya Pak. Saya dipanggil, saya bangun dong, saya ditarik, ditonjok, ditengkurepin, saya diinjek kayak gitu sama Kanit kan. Dia bilang, lu kalau ngasih keterangan jangan berubah-ubah anjing, kata Kanit itu ya. Setan lu katanya, kasih keterangan lu berubah-ubah. Iya Pak, ampun Pak. Saya diinjek-injek di situ Pak, di ruang tahanan. Nah setelah saya diinjek-injek itu, ada sekitar 1 menit lah saya diinjek-injek di situ sambil diceramain sama dia. Kalau ngasih keterangan jangan berubah-ubah kata dia. Baru setelah itu Adul, mana temenmu mana? Siapa Pak? Adul mana Adul? Adul bangun lah, saya Pak, kata Adul. Adul bangun, saya Pak. Sini kamu. Adul samperin, ditonjok lah Adul. Nah itu depan kepala saya sendiri Pak, depan mata saya, Adul ditonjok. Darahnya langsung muncrat ke tembok, langsung cor kayak pas ditonjok. Nah, itu semenjak itu Adul sakit gigi berbulan-bulan itu nggak sembuh-sembuh. Tak kuat terus diajar habis-habisan, Fikri dan Adul akhirnya menyerah. Mereka mau tak mau mengaku sebagai pelaku. Setelah penyiksaan itu Mbak ya, itu ketika proses mau BAP, pas saya dikeluarin, saya mau diproses BAP, sebelum proses BAP saya ditaruh di depan musola. Di musola itu ada di area Polsek Tambelang. Nah saya duduk kayak gini, terus saya dikasih rokok. Dia ngerokok dulu. Kalau sampai lu nggak ngaku juga, gue matiin, kata polisi. Sambil megang senjata. Saya sendiri, saya divideoin, itu di depan saya itu ada polisi sekitar 5 orang lah. Saya nggak ingat, pokoknya perkiraan saya 5 orang. Itu megang senjata semua. Saya divideoin, ayo ngaku kata dia, ayo ngaku. Saya diam aja, melongo gitu kan, saya diam. Saya bingung. Saya nggak ngelakuin tapi saya ngaku kan gitu. Saya mikirnya kayak gitu kan. Terus pas saya diam, dia ngencet lagi. Lu ngaku nggak? Tembak lu. Tapi ngomongnya pelan-pelan gitu kan, karena di videoin takut kedengeran suara dia. Terus saya dikasih tahu pistol dia, mati sama gue lo kalau nggak ngaku. Akhirnya polisi yang ngomong kayak polisi moderatorin, lu begal ya. Akhirnya saya iya aja udah, iya. Saya takut, saya udah disiksa semalaman. Terus esokan harinya mau saat di BAP, saya diancam lagi untuk mengakui. Saya diancam, saya pengen ditembak. Saya pikir daripada gue mati mending gue ikutin kata polisi aja lah. Udah polisi nanya, lu begal ya gitu sini? Iya Pak, ya gini-gini aja yang nganggut aja. Atas kasus ini, Polsek Tambelang pun menggelar jumpa pers. Isinya merilis pengungkapan kasus pembegalan dengan sejumlah barang bukti. Fikri CS kala itu dipajang sebagai pelaku. Ayah Fikri, Rusin, tak terima anaknya disiksa sedemikian parah. Apalagi ia tahu anaknya tak bersalah. Begitu juga dengan ketiga teman Fikri. Ia pun membawa sejumlah bukti dan meminta bantuan untuk menuntut keadilan. Bukti-bukti ini dibawa ke berbagai lembaga, salah satunya Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Fikri CS akhirnya mendapat pendampingan hukum yang layak. Nah, kalau dilihat dari investigasi kami atau hasil investigasi kami, itu ada 3 klaster yang kami temukan. Pertama, itu adalah isu mengenai pelanggaran prosedur berkaitan dengan penangkapan, penahanan, penyitaan, dan juga akses bantuan hukum yang tidak begitu memadai yang dialami oleh keempat orang ini. Begitu. Kasus dugaan salah tangkap disertai penyiksaan disebut-sebut sebagai kejadian berulang. Bagaimana tidak? Pada kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2022 saja ada 10 kasus dugaan salah tangkap oleh aparat kepolisian di Jabodetabek. Sementara data lain dari Kontras yang dihimpun dari kanal media informasi, advokasi, serta jaringan-jaringan Kontras di daerah selama periode Juni 2020 hingga Mei 2021. Ada 80 kasus penyiksaan, perlakuan, penghukuman yang kejam, atau perlakuan tidak manusiawi terjadi di Indonesia. Dari 80 kasus itu, kepolisian terlibat dalam 36 kasus. Sementara di jam yang sama, Fikri bersama dengan kakak dan teman-temannya terekam CCTV sedang tidur di depan musola. Motor yang dituduh sebagai kendaraan pembegalan juga sudah masuk ke rumah Fikri pada jam 10 malam. Waktu tanggal 24 Juli itu saya tidur di sini. Itu kejadian pembegalan itu kan jam
jam setengah 2. Saya tidur di sini. Nah itu pun terekam CCTV saya, terekam CCTV. Tanggal 24 itu. Ada saksi juga yang melihat, dan setelah tanggal 24 ke tanggal 26. Selang 2 hari saya difoto waktu saya sama Adul dan Rizky. Pas di sini. Saya berada di sini bertiga, saya, Adul sama Rizky. Tanggal 26 saya dipoto sama orang asing yang kemungkinan itu suruhan polisi untuk moto saya. Foto itu diserahin sama korban dan polisi. Dan kata korban ya memang saya yang pelakunya, kata dia. Kemudian tanggal 28 saya lagi di sini. Saya di sini kan. Saya posisi lagi duduk kayak gini, Mbak. Lagi duduk kayak gini, saya, Rizky, Adul, semua banyak kan. Ada 9 orang. Saya ditangkap di sini. Nah, sebelum ditangkap, sebelum polisi datang, saya ke warung. Saya ke warung kan. Saya mau ngambil HP di sini, Mbak. Saya mau ngambil HP sama rokok di sini. Nah, pas saya mau ngambil, baru polisi datang. Polisi datang, saya diseret kayak gini kan. Kata saya, ini ada apa, Pak? Udah ikut aja kamu. Nah, saya dengan polosnya saya ikut aja udah. Oh ya udah, gua nggak salah kan. Asumsi saya kayak gitu kan, gua nggak salah, gue ikut aja. Akhirnya saya diborgol sama dia, sama polisi. Nah terus Adul juga diborgol di sini. Tak hanya Fikri yang terekam oleh CCTV saat kejadian pembegalan terjadi, 3 korban lainnya juga memiliki alibi. Rizky ini pada saat peristiwa tindak pidana, dia ini berada di tempat kerjanya, menjaga kandang ayam. Lalu yang ketiga, ada juga yang namanya Adul. Si Adul ini pada saat peristiwa, dia sedang mengantarkan ayam pesanannya, gitu, ayam pesanan dari orang lain begitu. Dan yang terakhir adalah Randi. Randi ini ketika peristiwa berada di rumah temannya sedang menginap. Demi menguatkan bukti CCTV, pakar telematika Roy Suryo pun didatangkan dalam persidangan. Ia hadir sebagai saksi ahli. Dari CCTV tersebut, Roy menyebut kecocokan Fikri sebesar 63%. Selain Roy Suryo, saksi-saksi lain yang menguatkan Fikri CS juga turut hadir. Namun sayang, berbagai bukti dan saksi-saksi yang diajukan kuasa hukum dikesampingkan majelis hakim. Alasannya, saksi-saksi itu merupakan teman dekat Fikri dan kawan-kawan, sehingga ada konflik kepentingan. Adul divonis 10 bulan, sementara sisanya termasuk Fikri divonis 9 bulan penjara. Lagi-lagi, vonis majelis hakim menimbulkan keganjilan. Pasalnya, jaksa menuntut 2,5 tahun penjara kepada Fikri CS. Sementara ancaman hukuman untuk pasal pembegalan atau 365 KUHP ayat 2 adalah 12 tahun penjara.